Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Kristianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 14 Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Pada tahap persiapan, saya melakukan beberapa hal, yaitu membuat rancangan tindakan aksi nyata, mendapatkan umpan balik dari rekan calon guru penggerak, kemudian merevisi rancangan tindakan aksi nyata, membuat keyakinan kelas bersama murid, mensosialisasikan keyakinan kelas kepada orang tua atau wali murid, dan meminta umpan balik. Kemudian melakukan konsultasi kepada kepala sekolah terkait diseminasi budaya positif di sekolah dan melakukan kolaborasi bersama tim pengembang sekolah, dalam hal ini Wakasek, terkait pelaksanaan diseminasi. Adapun tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu PLT Kepala Sekolah SMP 14 yang saya hormati, Ibu Desi Kristianti SPG selaku pemateri, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru juga yang saya hormati. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Robi bahwasanya pada siang hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka diseminasi budaya positif dan praktek baik penerapan kesepakatan kelas di SMP 14. Izinkan untuk menyampaikan tertibnya acara pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Desi sebagai calon guru penggerak perwakilan SMP 14. Kita mulai jam 12.20 sampai jam 13.30. Kemudian pemaparan diberikan waktu 50 menit dan 40 menit itu adalah tanya jawab atau diskusi. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada ayat kedua yaitu sambutan dari Ibu PLT Kepala Sekolah kepada Ibu Kepala Sekolah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalaman Ibu Bapak Saudara, sehat saudara. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur hadapan Allah. Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia hari ini kita bisa berkumpul kembali bersilaturahmi dalam rangka mensupport teman kita ya Ibu Desi untuk melaksanakan diseminasi plus dengan silaturahmi kasihan ya rapat dinas pembinaan guru dan tas. Jadi insya Allah hari ini sekali dayung Bogolo terlampaui. Jadi nanti setelah Ibu Desi selesai diseminasi ada beberapa informasi penting yang akan disampaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa bagi Rasulullah kepada teladan kita semuanya, Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga kelak syafaatnya sampai kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Bu Desi yang hari ini sudah berproses. Kalau tidak salah sudah bulan berapa ini? Bulan keempat di program calon guru penggerak. Mari kita support dan dukung bersama ya, karena memang tantangannya luar biasa ya. Tersebut secara pribadi mah Anjela banyak waktu tenaga terkuras gitu ya. Nah oleh sebab itu apa yang kita bisa berikan kepada Desi
mari kita sama-sama dukung seoptimal mungkin. Kemudian keduanya, tidak lupa ucapan terima kasih luar biasa kepada Ibu Bapak yang telah hadir memenuhi undangan. Ibu Bapak, mari kita simak yang akan disampaikan oleh Ibu Desi, dan sekolah tentu berharap banyaknya kepada beliau, Bu Desi, agar memberi warna untuk sekolah kita ya. Lain gitu, walaupun alhamdulillah ya kita bisa juga bertemu ya Neng Desi pada saat jadi lokakarya, kemudian kalau di sekolah itu ada PMO ya, kemudian ada kunjungan gitu. Nah, Ibu Bapak yang sangat banggakan untuk mempersingkat waktu, mari kita bergegas bersama-sama. Kita simak ya paparan dari Ibu Desi ini yang luar biasa keren ya. Di tengah kesibukannya mengajar, membimbing eskul, ngabantosan sekolah, kamari mencoba dari seluruh modul ya. Tapi beliau sempat memilih waktu, mengalokasikan waktu untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama satukan hati dan pikiran ya. Lebar mengutari malam ya. Kurang kupingkan apa yang sedang medis ini susun untuk kita semua. Terima kasih, selamat berdestinasi ya. Mari kita sambut dengan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber dan Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak ke acara selanjutnya yaitu terkait dengan pemaparan budaya positif di sekolah, dan ini tentunya kita sangat penting setelah kita simak bahwa kita adalah seorang guru yang memiliki peran untuk membangun dan menunjukkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan merupakan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa dan memiliki perilaku yang sesuai yang guru terapkan perwujudan tersebut. Guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan, memberikan imbalan terhadap perbuatan yang baik yang dilakukan siswa. Baik, untuk lebih jelasnya kita simak bersama-sama pemaparan dari Bu Desi Kristianti SPG. Untuk itu kepada beliau disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Bapak Ibu Guru yang sudah memberi kesempatan, kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatannya dan dukungannya, supportnya kepada saya terkait diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 ini. Kepada tim pengembang sekolah Mapasek beserta jajarannya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada rekan-rekan semuanya guru SMP Negeri 14, terima kasih atas kesempatannya. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam kesempatan siang hari ini terkait diseminasi modul 1.4 budaya positif dan praktik baik penerapan kesepakatan kelas terkait budaya positif di kelas. Kita panjatkan juga salawat beserta salam kepada hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman. Amin. Jadi Bapak Ibu Guru, sebelum kita mulai ada satu pantun. Saya akan mencoba membuka dengan pantun. Duduk manis di atas bangku, hati ikhlas mencari ilmu. Terima kasih saudaraku, semoga Allah membalasmu. Ya. Terima kasih kepada Ibu atas kesempatan. Ya, baik. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya.
Ini mungkin kata-kata yang sering kita dengarkan saat ini, akhir-akhir ini kita sering mendengar terkait salam dan bahagia. Ini ungkapan dari Ki Hajar Dewantara. Kalau kita lihat di PMM juga kita selalu dihadirkan salam dan bahagia. Kenapa salam dan bahagia? Karena ungkapan salam itu, salam ya seperti kita agama Islam, salam itu rahmat bagi sekalian alam dan kita diharapkan mendapatkan kebahagiaan gitu ya, makanya salam dan bahagia ini ungkapan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian hari ini terkait dengan pemaparan konsep budaya positif yang kami sebagai calon guru penggerak selama 2 minggu kemarin kami mengkaji tentang modul 1.4 tentang penerapan konsep budaya positif di sekolah. Bagaimana penerapannya di sekolah? Kemudian berbagi praktik baik yang saya lakukan terkait bagaimana kesepakatan kelas yang sudah dilakukan di kelas saya sendiri dan saya berharap ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk mencoba kembali meningkatkan kembali konsep-konsep budaya positif di sekolah kita dan dimulai dengan kesepakatan kelas tentunya karena ini yang akan menjadi cikal bakal perilaku budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan memahami apa makna budaya positif, kemudian apa sih contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan saat ini. Seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Pudin ya, tadi sudah sekilas menjelaskan tentang budaya positif itu apa. Budaya positif di sekolah itu terkait dengan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Tentunya di sini yang menjadi acuan utama dalam kurikulum mereka adalah peserta didik, di mana mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi mereka tidak hanya kritis, tapi mereka dituntut untuk memiliki rasa hormat dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Nah ini sudah mulai kita terapkan setiap pagi. Ada sapa pagi ya setiap pagi hari. Kalau Bapak Ibu berkenan pagi-pagi dijaga gerbang kita ya sudah dilakukan seperti itu. Ini merupakan salah satu budaya positif di sekolah kita yang terkait dengan nilai-nilai kebiasaan. Ini juga diterapkan tidak hanya di sekolah, tapi juga merupakan salah satu contoh kontekstual di keseharian kita. Ini terkait dengan sosiokultural orang Sunda, tidak hanya orang Sunda, tapi orang Islam kita sebagai adat ketimuran gitu ya, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sangat kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Sapa pagi itu sangat berimbas pada perilaku siswa tidak hanya di sekolah, tapi juga ini akan berimbas di kesehariannya di rumah. Bagaimana dia menghormati orang tuanya atau orang di sekitarnya yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Kemudian, di sini ada perubahan paradigma. Ternyata setelah saya ikut dalam kegiatan guru penggerak banyak konsep-konsep esensial yang sangat jauh sekali saya dapatkan, berbeda sekali dengan pemahaman yang kemarin-kemarin di kurikulum Merdeka ini dan di guru penggerak ini kita dihadapkan terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau dulu kita mungkin menganggap bahwa peserta didik ini adalah gelas kosong, kemudian tabula rasa. Jadi gelas kosong yang harus diisi gitu, tapi ternyata itu terbantahkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa menurut beliau peserta didik itu bukan tabula rasa, justru mereka sudah memiliki potensinya masing-masing. Tinggal ya bukan kertas putih kalau tadi kuliah. Kalau kita kan punya konsepnya seperti itu dari dulu, dan itu juga yang saya pahami. Ternyata saya salah. Semua anak ternyata terlahir unik dengan potensinya masing-masing. Ternyata mereka sudah punya potensinya. Tinggal kita sebagai guru, bagaimana cara kita menuntut mereka. Jadi di sini konsep Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibarat petani. Guru itu sebagai petani dan anak itu ibarat biji jagung. Jadi mereka itu benih-benih yang harus kita
tanam gitu ya. Bagaimana cara kita menanam mereka? Apakah kita bisa memupuknya tiap hari dengan pupuk-pupuk yang bagus, atau kita membiarkan mereka seperti itu, sementara mereka sebetulnya memiliki potensinya masing-masing ya. Seperti yang kita tahu di kita saja anak-anak kan banyak ya yang punya potensi, ternyata ketika kita gali mereka punya potensi di bidang seni, di bidang olahraga gitu ya. Tinggal kita menuntun mereka bagaimana kita menekankan atau menebalkan potensi mereka. Nah itu yang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin ini yang kita sering dengarkan di PMM juga terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Ki Hajar Dewantara ini memiliki pemahaman bahwa peserta didik atau semua anak itu harus memiliki kodrat keadaannya terkait dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam terkait dengan bagaimana sebetulnya dia itu memiliki keadaan lahiriahnya seperti apa, kemudian dia tinggal di daerah mana, dia harus paham daerahnya, tetapi dia juga harus melek teknologi. Ini terkait dengan kodrat zaman. Sehingga kita sebagai guru harus menuntun mereka tidak hanya memahami kodrat alamnya, bagaimana mereka santun, peduli terhadap sesamanya, itu terkait dengan sosiokultural orang ketimuran, tapi mereka juga harus melek terhadap teknologi. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan hal tersebut, karena yaitu seperti yang diungkapkan oleh Halim bin Abi Thalib ya, kita harus mendidik siswa sesuai zamannya gitu ya, karena kalau tidak dididik sesuai zamannya kita akan tertinggal sangat jauh gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berpihak pada murid atau berpihak pada anak. Nah di sini kalau Bapak Ibu kaji di PMM ada kata-kata menghamba pada murid, itu kan terkesan kita itu seolah-olah menghamba gitu ya kata-katanya. Tapi di sini konsepnya berpihak pada murid gitu. Jadi sebisa mungkin kita mengakomodasi keinginan-keinginan atau potensi-potensi yang dimiliki oleh murid sehingga mereka bisa mengembangkan potensinya lebih jauh lagi. Kemudian, nah konsep dari semua konsep filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bermuara pada budi pekerti. Jadi kalau misalkan ada anggapan bahwa merdeka itu merdeka selama-lamanya, salah besar. Di sini kita justru dituntut untuk memiliki budi pekerti karena ada sosiokultural yang harus ditekankan kepada anak-anak kita. Kemudian selanjutnya ini perubahan paradigma yang selanjutnya untuk membangun budaya yang positif. Ternyata sekolah punya peranan penting. Kita sebagai bagian dari ekosistem sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol yang tadi kata Pak Pudin sudah diungkapkan sekilasnya. Kalau kita melihat perubahan paradigma mengenai budaya positif, pasti ada kaitannya dengan disiplin dan kontrol kita terhadap murid-murid kita. Kontrol kita sebagai guru terhadap murid itu apakah sebagai apa gitu ya kontrolnya. Nah ini di sini ada gambar. Ternyata bagus sih kalau dilihat dari atas, posisi sekolah kita sangat menarik. Kalau buat saya terpesona melihat foto ini gitu ya. Ternyata bagus sekali itu foto sekolah kita dilihat dari atas. Saya sangat berharap budaya positif ini menyebar ke sekolah kita lebih baik lagi, dan ini adalah tugas kita semua gitu. Bagaimana kita mau memajukan sekolah kita ke depan dengan budaya positif tentunya. Ini perubahan paradigmanya. Nah ini perubahan paradigma terkait teori kontrol. Jadi menurut Dr. William Glasser ada teori kontrol yang meneruskan miskonsepsi bahwa selama ini kita memiliki ilusi atau hayalan bahwa guru itu harus mengontrol muridnya. Kemudian ilusi bahwa membuat kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan. Kita
Ya saya sendiri kadang suka merasa bahwa ketika saya sudah saya sudah mengkritik anak atau misalkan membuat dia merasa bersalah ketika dia bersalah, maka saya sudah menguatkan, tapi ternyata itu belum gitu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi ternyata di sini saya menemukan ternyata ada disiplin positif. Kalau ada disiplin positif berarti ada disiplin yang tidak positif gitu ya. Karena yang mungkin dengan cara-cara yang tidak positif tentunya dengan tindakan-tindakan yang menyakitkan. Nah kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini selalu ego kita sebagai orang dewasa, mungkin saya sendiri ya sebagai guru kadang kita merasa memiliki hak gitu untuk memaksa murid-murid kita untuk mematuhi seluruh aturan yang ada di sekolah. Kemudian selanjutnya ternyata ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah ini ada perubahan paradigma terkait stimulus respon dan teori kontrol. Ternyata ada yang berbeda ketika di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi ketika kita memaksakan sesuatu kepada orang, kita itu mencoba bahwa kita itu bisa merubahnya. Dan itu kita alami mungkin dalam kehidupan sehari-hari terhadap istri atau suami atau anak-anak kita. Kadang kita ingin mengubah pandangannya agar bisa sama, tapi susah gitu ya. Karena ternyata itu teorinya tidak seperti itu. Karena kita menganggap itu stimulus respon. Kita ingin stimulusnya seperti ini, responnya ternyata tidak sesuai. Nah, kalau di teori kontrol, justru seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, gitu ya. Nah, jadi di sini ada permainan mindset yang tentunya ini sangat memerlukan proses, gitu ya, ketika kita akan mencapai ke arah sana. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu melihat bahwa perilaku buruk yang dilakukan oleh anak-anak kita itu dianggap sebagai suatu kesalahan, dan memang kita kan menganggap ya wajar manusiawi, kita juga menganggap seperti itu karena kita menganggap itu adalah suatu kesalahan. Tetapi ternyata di teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kadang kita kalau misalkan bertanya pada anak didik kita, kamu kenapa melakukan itu? Alasan kamu apa? Tapi kadang kita tidak sampai ke situ. Tapi kalau kita tahu alasannya, contoh yang sudah kadang kita ya tahu alasannya karena broken home atau karena memang kurang kasih sayang. Dan kalau kita sudah tahu itu, kadang pemikiran kita juga berbeda gitu ya ketika kita mengatasi permasalahan yang dialami oleh anak tersebut. Nah itu ternyata penting untuk kita sebagai guru. Kemudian di sini ada ungkapan bahwa saya bisa mengontrol orang lain, tapi ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain karena mereka sendirilah yang bisa mengontrol dirinya sendiri, gitu ya. Jadi harusnya memang tidak ada paksaan, tapi ya namanya manusia kadang memang perlu adanya diingatkan atau dilakukan pemahaman lagi. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, tetapi di teori kontrol ada kolaborasi dan kesepakatan sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi selayaknya kita memiliki kesepakatan dengan murid-murid kita sehingga mereka dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Nah ini yang selalu saya lakukan, tentunya kita lakukan. Kita selalu merasa bahwa ketika kita memaksa anak dan mereka menuruti, kita merasa menang. Sementara ada yang merasa kalah, mungkin mereka merasa kalah. Tapi di teori kontrol ada model berpikir yang sama-sama menang gitu, di sini. Selanjutnya, ini ternyata Bapak Ibu ini 5 posisi kontrol guru ya. Tanpa saya baru pahami ini gitu ya. Ternyata ini yang memang sering kita laksanakan, yaitu ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama adalah penghukum. Kita ketika kita menghukum anak-anak kita yang melakukan kesalahan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini ketika kita berbicara kepada mereka, kemudian mereka menyalahkan mereka dan mereka merasa bersalah. Kemudian ada yang sebagai teman. Nah, di sini sebagai teman
ada ungkapan-ungkapan bahwa murid itu bagian dari teman mereka, tapi negatifnya yang murid tidak akan merasa format gitu ya, kadang ada merasa mengabaikan. Kemudian di sini ada pemantau. Pemantau ini terkait dengan biasanya kaitan dengan konsekuensi terkait kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian kita sebagai guru, sebagai pemantau di situ, apakah dia anak tersebut sudah melaksanakan konsekuensinya atau belum. Nah ini di posisi terakhir ini posisi yang sangat luar biasa menurut saya. Sempurna ya, di sini ada manajer. Manajer di sini tentunya guru itu sebagai ini ya, memberikan pemahaman kepada murid tersebut bahwa dia bisa memvalidasi identitasnya gitu, bahwa dia itu sudah melakukan kesalahan dan harus mereka meyakini kesepakatan bersama, jadi ada menang dan menang di sini di teori kontrol. Kemudian nah ini terkait disiplin, nah ini yang selalu kita kita bicarakan, kita wacanakan. Ini terkait disiplin ini ya, tentunya sikap disiplin ini kaitannya dengan budaya positif. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata disiplin biasanya kaitannya sama apa? Bagus. Apalagi mungkin biasanya sikap, peraturan, betul ya Bapak Ibu. Biasanya kalau terkait disiplin ini kita pasti arahnya ke aturan, sanksi, hukuman gitu ya. Nah, kita coba lihat ternyata kata disiplin ini ya tadi sering dikaitkan dengan tata tertib, kemudian adanya keinginan untuk lingkungan sehingga teratur, kemudian kepatuhan pada peraturan. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda dengan hukuman, gitu ya. Karena untuk disiplin ini tidak harus memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat ini pembahasan ini Ibu sesuai dengan PMM, ada disiplin positif di pelatihan mandiri di PMM, boleh nanti dilihat. Di situ ada tentang disiplin positif. Jadi ternyata disiplin positif itu tidak harus menggunakan hukuman kepada anak-anak kita, tapi dengan adanya kesepakatan maka anak-anak tersebut bisa menjalankan kedisiplinan itu dengan baik gitu. Selanjutnya, nah ini ungkapan yang tadi saya ungkapkan dan ini menjadi isu bagi kita semua bahwa ada ungkapan bahwa kurikulum merdeka itu sebebas-bebasnya. Justru menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi ternyata kurikulum merdeka itu justru ditekankan disiplin, tapi disiplinnya terkait disiplin diri yang datang dari diri sendiri gitu ya. Jadi termotivasi dari dirinya dan itu memang butuh proses ya. Kalau di kita untuk menuju budaya positif ya kita mulai mengarah gitu ya ke situ, meskipun kita masih belum sepenuhnya masuk ke budaya positif, tapi untuk siswa-siswa tertentu kita sudah bisa melaksanakan itu ya. Ternyata memang di kurikulum merdeka atau di pemahaman murid yang merdeka itu ternyata mereka harus justru ditekankan disiplin yang kuat di sini ya, memiliki motivasi internal. Maka jika mereka tidak disiplin maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan mereka gitu ya. Nah itu motivasi eksternalnya dan itu merupakan salah satu level pertama gitu ya, level awal penumbuhan disiplin di sekolah. Nah ini Bapak Ibu teori motivasi perilaku manusia. Ternyata motivasi itu yang terbagi dua, ada motivasi eksternal, kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif. Seperti halnya kita kadang datang ke sekolah, kadang ada yang merasa bahwa datang ke sekolah tepat waktu itu untuk menghindari ketidaknyamanan agar tidak ditegur gitu ya.
Nah, ada yang seperti itu, atau ada yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aduh, si ibu ini mah sering datang tepat waktu, hebat. Nah, mungkin untuk orang tertentu itu merupakan penghargaan dan itu merupakan motivasi gitu ya. Nah, ternyata ini justru yang ketiga ya, yang seharusnya memang kita punya gitu untuk menghargai diri kita sendiri. Justru ketika kita datang tepat waktu, justru kita sudah menghargai diri kita, di mana posisi kita tidak hanya untuk imbalan atau karena ketidaknyamanan terhadap hukuman. Dan itu mungkin terjadi terhadap anak-anak didik kita. Mereka mungkin saja kalau kita tanya, kamu kenapa datang tepat waktu? Takut dihukum atau takut dihukum sama kamu sih, atau takut ditegur sama Pak Ganjar gitu ya. Bisa saja kan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita gali lagi, banyak anak-anak yang memang mereka sudah motivasinya tinggi gitu ya. Ternyata kita jangan terlalu pesimis dengan menganggap bahwa sekolah kita itu susah gitu. Ternyata banyak kalau Bapak Ibu lihat, kalau pagi-pagi datang ke sini mereka sudah siap di depan. Mereka sangat semangat datang ke sini pagi-pagi, dan itu menurut saya itu merupakan cikal bakal budaya positif yang ternyata memang sudah ada di sekolah kita, yang kita harus dukung gitu. Kita harus dukung sebagai motivasi eksternalnya, dan itu kita ibaskan ke anak-anak yang lain. Nah, ini Bapak Ibu terkait budaya positif, jadi dimulai dari peraturan kelas terlebih dahulu. Bapak Ibu mungkin dulu pernah atau sering, mungkinnya sekarang juga mungkin ada yang sudah membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, ini ternyata penting sekali untuk mewujudkan budaya positif, karena dimulai dari peraturan kelas terlebih dahulu. Kadang kita tidak tahu saja anak-anak, oh ini ada peraturan, tapi kita tidak tuliskan gitu ya, tidak tempel di setiap kelas. Nah, itu seharusnya memang seperti itu gitu ya. Jadi dimulai dari peraturan kelas terlebih dahulu, disepakati bersama, kemudian menjadi keyakinan kelas. Kesepakatan itu menjadi keyakinan kelas, sehingga dari kelas muncul lingkungan yang positif. Dari situ cikal bakal lingkungan positif, karena kita tahu ya banyak anak-anak yang bertindak tidak sesuai dimulai dari kelas-kelasnya gitu ya. Seperti tadi yang kita lihat, banyak yang sambil bercanda, yang bercandanya keterlaluan ya, karena mungkin mereka kurang diingatkan di kelas-kelas gitu ya. Kadang kita juga suka lupa mengingatkan, apalagi yang wali kelas ya. Saya juga sendiri sebagai wali kelas, kadang kan kita tidak terpantau 24 jam untuk mereka. Tapi ketika misalkan kita menempelkan peraturan kelas dan itu merupakan kesepakatan bersama, mudah-mudahan itu menjadi motor penggerak bagi motivasi mereka untuk meyakini bahwa ternyata ada nilai-nilai kebaikan nih yang harus mereka jaga. Nah, ini akan menjadi cikal bakal budaya positif. Kalau kita lihat di lingkarannya sangat ini ya Bu, peraturan kelas ini menjadi cikal bakal seperti kecil, tapi itu akan berdampak sangat besar ke budaya positif gitu. Ya, nah ini Bapak Ibu, ada yang namanya keyakinan kelas, kemudian hukuman dan penghargaan. Ternyata penghargaan itu tidak selalu menjadi motivasi. Kadang kan kita selalu menganggap bahwa ketika kita menghargai orang itu bisa memotivasi dia. Tapi ternyata katanya penghargaan itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial atau bisa merubah hubungan sosial. Dan memang seperti itu ya, kalau saya mengalami sendiri. Kadang ketika kita diberikan penghargaan dan di depan orang banyak, ada yang setuju, ada yang menganggap itu motivasi, ada yang menganggap itu sebagai menjadi perusak hubungan, karena dia merasa mungkin untuk apa diberi penghargaan seperti itu gitu ya. Ada itu pun terjadi pada anak-anak kita. Ternyata ibu rasakan sendiri, mungkin kalau ketika kadang kita ingin memotivasi mereka ya dengan memberikan penghargaan, tapi ternyata untuk anak-anak tertentu merasa bahwa itu bukan, tidak memotivasi ya. Saya nggak termotivasi seperti itu. Ternyata ada anak-anak yang memang merasa justru itu menghukum dia.
dia merasa dia lebih bodoh gitu daripada teman-temannya, atau lebih terkucilkan, atau lebih merasa tidak dianggap gitu. Nah itu ya kadang ada seperti itu menurut teori keyakinan dan penghargaan. Ternyata tanpa kita sadari penghargaan itu juga bisa menimbulkan hukuman bagi orang lain, dan itu kita rasakan sendiri, terutama saya sendiri merasakan ya Bapak Ibu. Kemudian ini tadi teori kontrol yang tadi sudah dikemukakan. Nah ini keyakinan kelas, ternyata keyakinan kelas ini sebagai motivasi intrinsik, karena di keyakinan kelas ini mereka menuliskan apa-apa yang mereka yakini. Ternyata sebetulnya setiap anak punya keyakinan masing-masing bahwa ada nilai-nilai kebaikan yang memang harus mereka mereka wujudkan gitu ya dalam kelas-kelas mereka. Tinggal kita bagaimana memfasilitasi agar perilaku tersebut terwujud. Nah ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Perbedaannya Bapak Ibu, jadi ketika nanti kita buat peraturan kelas, biasanya kan peraturan kelas dituliskan oleh anak-anak. Di sini contohnya misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, atau misalkan dilarang mengganggu orang lain yang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah ini apa sih keyakinan kelas mereka itu? Dari selalu kembalikan buku ke tempatnya, di sini ada tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti mereka sudah menghormati sesama manusia dan dirinya sendiri. Jadi di keyakinan kelas ini lebih bernada positif Bapak Ibu, sehingga motivasi intrinsiknya tergali gitu. Nah ini Bapak Ibu, saya mau mulai membagi praktik baik yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan ini memotivasi rekan-rekan yang lain untuk mulai membuat kesepakatan kelas, atau misalkan yang sudah bisa ditempelkan di kelas masing-masing, karena kesepakatan kelas ini akan terus berlanjut gitu ya. Ada pemantauan, tentunya ada evaluasi, karena kadang harus direvisi, diperbaiki lagi, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Bapak Ibu, ini yang sudah saya lakukan. Saya memberikan arahan pertama kali kepada peserta didik saya di kelas 9J untuk membuat kesepakatan kelas. Mereka sangat antusias di situ ketika membuat kesepakatan kelas, karena mereka juga memang menginginkan kelasnya aman, nyaman, dan menyenangkan gitu untuk mereka. Kemudian langkah selanjutnya saya meminta mereka untuk menuliskan peraturan-peraturan kelas yang mereka yakini dalam sticky note, atau boleh di kertas biasa HVS kemudian ditempel. Nah ini Bapak Ibu, mereka menempelkan sticky note-nya pada papan tulis. Bagaimana peraturan-peraturan yang sudah mereka yakini dituliskan kemudian ditempel di papan tulis. Semua anak memiliki kesempatan yang sama. Mereka menuliskan apapun yang mereka anggap keyakinan mereka sendiri. Itu apapun yang mereka anggap baik. Ada yang jadi tidak dibatasi hanya satu. Gitu. Jadi ada yang menuliskan 3, 4, 1 tergantung pemahaman mereka. Kemudian selanjutnya ini peserta didik bersama guru mengkaji nilai-nilai kebajikan dari setiap peraturan yang dituliskan. Jadi dari sini semua peraturan tersebut dikaji, dianalisis apa sih nilai-nilai kebajikan yang tertera dalam peraturan tersebut. Karena dari setiap peraturan yang dituliskan oleh anak-anak kita, nilai kebajikannya ada yang sama gitu. Jadi nanti bisa diidentifikasi nilai kebajikannya yang mana yang sama. Nah selanjutnya ini Bapak Ibu, saya membagi papan tulis itu menjadi 2 bagian. Setelah itu mereka diminta untuk memisahkan, mengidentifikasi peraturan yang tadi mereka tuliskan, ditempelkan ke nilai kebajikan. Di situ ada nilai kebajikannya kebersihan, kemudian tanggung jawab, kemudian saling menghormati dan kerjasama. Menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang memang sudah mereka sepakati bersama. Jadi tidak saya menuliskan sesuai keinginan saya gitu ya. Nah dari peraturan itu ada 4 nilai kebajikan yang ada di situ. Kebanyakan tentang kebersihan, karena mungkin mereka lebih fokus ke
ingin kelasnya bersih karena melihat mungkin kelasnya belum terlalu bersih, tidak terlalu nyaman. Maka yang saya lihat di situ banyak sekali anak-anak yang memang menuliskan peraturan itu tentang kebersihan kelas. Kemudian selanjutnya tentang tanggung jawab. Di sini tanggung jawab terkait dengan kegiatan tiket kelas ataupun melaksanakan tugas-tugas kelas. Kemudian saling menghormati, nah ini terkait dengan bullying. Banyak anak-anak yang menuliskan bahwa tidak boleh berkata kasar, harus tidak boleh berkata kasar dengan sesama atau dengan guru. Kemudian tidak boleh juga melakukan bullying. Nah ini masuk ke dalam nilai kebajikan saling menghormati. Kemudian di kerjasama, ternyata banyak anak-anak yang merasa bahwa kelasnya belum kompak. Mereka ingin kelasnya kompak gitu ya, ingin ada kerjasama. Kemudian ada mendekor bareng-bareng katanya. Nah itu kan terkait dengan kerjasama. Jadi untuk di kelas saya ada 4 nilai kebajikan di situ yang mereka tuangkan dalam peraturan. Nah, kemudian diidentifikasi, dimasukkan ke nilai kebajikan, masuk ke dalam apa saja. Nah, kemudian masuk di sini baru kesimpulannya dari nilai kebajikan yang ada itu. Kemudian nanti kita simpulkan keyakinan kelasnya yang seperti apa. Nah, misalkan ini di kebersihan, ya. Ini nanti kita simpulkan keyakinan kelasnya seperti apa. Dari 4 nilai kebajikan ini ada 4 keyakinan kelas. Jadi tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, karena justru kalau meskipun sedikit tapi itu diingat oleh mereka dan dilaksanakan, insya Allah bisa mewujudkan budaya positif gitu di kelas. Kan ada kesempatan kita untuk merevisi. Nanti ketika kita selalu memantau ketika kelas, apakah ini sudah sesuai atau nanti ada yang mesti ditambahkan lagi gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu kesepakatan kelas 9J ada 4. Yang pertama dari nilai kebajikan kebersihan itu, yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas, kemudian dari saling menghormati guru dan sesama teman. Kemudian dari kerjasama menjaga kekompakan kelas. Kemudian dari tanggung jawab mengerjakan tugas dengan baik. Nah ini hasil kesepakatan kelas 9J yang sudah kami laksanakan bersama. Nadanya positif Bapak Ibu, karena memang ini merupakan kesepakatan yang diambil dari nilai-nilai kebajikan, dan ini akan mengantarkan pada tentunya tadi terkait budaya positif. Nah, kemudian langkah selanjutnya saya mensosialisasikan kesepakatan kelas tersebut kepada orang tua wali murid ya. Jadi saya menggunakan fasilitas forum orang tua di WhatsApp group untuk mensosialisasikan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama di kelas 9J, dan saya meminta umpan balik dari kesepakatan tersebut, dan alhamdulillah antusias sekali Bapak Ibu. Boleh dilihat jawaban dari wali murid kita, banyak yang sangat mendukung. Nah ini salah satunya saya bacakan. Waalaikumsalam, sebagai orang tua sangat mendukung. Alhamdulillah, mudah-mudahan putra putri sekolah SMP 14 akhlaknya lebih baik lagi, selalu disiplin, taat peraturan. Itu salah satu hal yang luar biasa menurut saya, karena kita tentunya perlu dukungan dari orang tua, dan mudah-mudahan kesepakatan kelas ini akan berimbas pada rumahnya gitu ya, rumah pertama mereka. Kalau di sini kan rumah kedua mereka. Itu Bapak Ibu mungkin terkait dengan praktik baik yang sudah saya laksanakan terkait kesepakatan kelas. Biar tidak ngantuk, ada yang mau ditanyakan dulu atau kita lanjutkan dulu nanti terakhir, atau mau break dulu? Oke, break. Mau dipimpin sama Ibu Popi? Mungkin mau meneliti ya, Bapak Ibu mau sedikit atau langsung? Itu kayak sedikitnya Bapak Ibu ya semuanya
Oh, jadi dulu Pak. Ya, tidak ngantuk ya, masih agak-agak panjang nih. Saya telah lumayan. Boleh pergi semuanya. Baik, Bapak Ibu, perbanyak saja ya SDG-nya. Untuk kalau saya bilang timur, ada timur, barat, utara, selatan ya. Timur ke sini atau ke belakang Pak? Oh, ke belakang. Timur berarti ya, arahnya ke belakang. Angin barat berarti ke depan. Angin utara berarti ke mana? Kanan kiri. Nah, angin selatan. Oke, siap Bapak Ibu? Siap kan? Oh, Pak Kulit pernah boleh. Ya, kita pakai perjalanan dulu ya. Oke, angin timur. Angin timur. Ya, silakan terus berlewat. Saya tangannya digerakkan ya. Ya, angin barat, Bapak Ibu. Angin barat. Ya, angin selatan. Ya, selatan. Angin utara. Ya. Mau lagi apa cukup? Cukup. Ya. Mau lagi? Ya. Oh, jadi itu Bu Poni biasanya bisa jadi sama gadisnya dari 7 Maret dengan suami sangat lama. Lebih malas, karena lebih malas. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Bisa fokus lagi ya. Ya, kita tepuk tangan buat semuanya. Ya, baik Bapak Ibu, kemudian sebentar, belum selesai. Oke, ini yang tadi ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi terkait dengan ternyata penghargaan itu katanya bisa menghukum karena pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. Karena ada anak yang merasa bahwa ketika ada anak yang diberi penghargaan, dia merasa insecure justru ya, tidak termotivasi. Kemudian selanjutnya ini ada tindakan guru. Nah, coba Ibu, Bapak, saya mau tanya. Di sini ada tindakan guru yang selalu, yang biasa kita lakukan, mungkinnya pernah dilakukan. Nah, Ibu nanti diisi di situ apakah itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Berita hukuman, menurut konsekuensi. Oke, itu satu ya. Kita masuk ke nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket taman karena terlambat hadir ke sekolah. Bu Heni hukuman katanya. Ada yang memilih konsekuensi? Tidak ada hukuman. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up. Murid diminta kayaknya ada 16 kali karena tidak menggunakan ini, karena tidak menggunakan masker, bukan tidak menggunakan sepatu sesuai aturan. Biasanya konsekuensi atau hukuman. Pak Agus. Kemudian selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Kemudian selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena persenjataan. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu di sarung. Kenapa bayar sepatu? Karena sesuai pengalaman kami Ibu. Kemudian terakhir nih, Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK.
ini hubungan dua DP konsekuensi. Kita coba lihat ya betul tidak. Nah, ya, jawabannya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket hukuman. Murid diminta push up hukuman. Menggantikan kertas konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu. Disuruh tidak menggunakan sepatu ya. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket konsekuensi. Ya. Karena pelajaran PJOK kan lari gitu ya. Ya. Itu Bapak Ibu yang saya pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Yang selanjutnya ini ya Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di hukuman biasanya yang dirasakan anak sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Kalau hukuman negatif. Kalau konsekuensi sesuatu memang harus terjadi karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak gitu ya. Nah ini ada anak yang benci kedisiplinan karena ada hukuman. Sementara di konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian di hukuman ada paksaan, kalau di konsekuensi stimulus dan tanggapan. Nah ini terkait dengan kemudian ada rasa marah bersalah. Kalau di konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman. Nah ternyata Bapak Ibu ini 5 kebutuhan dasar manusia yang selalu menjadi alasan anak-anak kita bahkan kita sendiri untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan. Ternyata kalau kita tanya, kamu kenapa melakukan ini? Bu, saya iseng. Berarti ini maksudnya ke kebutuhan dasar manusia yang mana? Kesenangan, betul sekali, Ibu Nurana. Ya, ternyata banyak anak-anak kita yang suka iseng dan melakukan itu tindakan-tindakan itu menurut kita kan membahayakan, tapi menurut dia karena mereka memang membutuhkan kesenangan gitu ya, iseng. Kemudian, nah di kita banyak yang broken home, ya. Nah ini berarti kaitannya sama apa Bapak Ibu? Cinta kasih. Kemudian mereka suka merasa tidak diterima, gitu ya. Nah ini ternyata semua tindakan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu punya alasan, punya tujuan. Makanya jangan sampai kita lupa menanyakan pada anak didik kita yang melakukan kesalahan apa sih alasan mereka melakukan itu. Kemudian adanya penguasaan. Nah penguasaan biasanya kaitannya sama apa? Tindakan apa kalau penguasaan anak-anak yang melakukan apa? Bullying, ya, bullying. Mereka ingin berkuasa, gitu ya. Mereka ingin dihargai, dihormati, memalah, ya. Kemudian tadi selalu preman, gitu ya. Karena mungkin mereka punya pemikiran sosok penguasa, gitu ya. Saya ini, nah pengakuan salah satu yang ingin diakui, ingin dihargai, gitu ya. Kemudian kebebasan biasanya yang seperti apa Bapak Ibu? Kalau anak-anak yang kebebasan kabur, bolos, malam, atau jangkos, anak-anak yang suka bilang jangkos, ingin bebas gitu ya, karena mereka ingin kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhinya adalah kebebasan. Kemudian survival. Ibu ini survival bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Ini ternyata ada juga nih anak yang melakukan kesalahan itu karena dia bertahan hidup gitu ya. Mereka mempertahankan jati diri kadang ya. Biasanya kalau anak-anak yang mau melawan ketika ada pemberian gitu ya, seperti itu ya, bela diri. Nah ternyata Bapak Ibu itu 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa kita abaikan sebagai guru. Ternyata itu yang melandasi anak didik kita, bahkan kita sendiri melakukan hal-hal terkait dengan peraturan-peraturan apakah itu disiplin atau tidak disiplin. Nah ini ada menurut saya ini istilah baru buat saya, restitusi ya Bapak Ibu, restitusi. Nah apa itu restitusi? Saya juga baru tahu ternyata setelah adanya hukuman, tadi ada hukuman, ada konsekuensi, nah sekarang ada restitusi. Ini yang kami pelajari di guru penggerak. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter justru yang lebih kuat. Ini ya
sama Bu Haji Tobat sebelumnya. Nah ini tidak hanya dipelajari di guru penggerak, tapi di PMM juga Bapak Ibu di PMM. Ini restitusi dibahas tentang disiplin positif karena ini adalah langkah setelah adanya konsekuensi yang paling sempurna ini restitusi. Nah ini kalau Bapak Ibu coba nanti dicek PMM-nya, ini ada ini Dian dosen gitu ya. Beliau yang mengungkapkan tentang restitusi. Judulnya disiplin positif. Nanti Bapak Ibu boleh lihat di PMM disiplin positif terkait restitusi. Menurut beliau restitusi itu berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan pada masalahnya, tapi lebih ke solusinya. Jadi restitusi itu pengajaran murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya. Jadi mereka mengetahui kenapa mereka melakukan hal tersebut, alasannya apa, kemudian apa sih yang sudah mereka langgar dan bagaimana solusi mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Kadang kita suka menghukum mereka dengan mereka harus melakukan tindakan yang menurut kita itu solusi gitu ya, dan datangnya dari guru bukan dari mereka gitu ya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah ini 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Jadi fokusnya di nomor 8. Restitusi itu fokus pada solusi. Kemudian nah ini Bapak Ibu nanti bisa dilihat di PMM ada segitiga restitusi. Jadi ketika kita mengatasi permasalahan anak didik kita, mulailah dengan menstabilkan identitasnya. Mulai menstabilkan identitas, apa sih yang bisa dilakukan di penstabilan identitas. Jadi kita ajak ngobrol mereka, kemudian kita tanyakan apa kesalahannya, apa yang sudah mereka lakukan. Nanti di situ mereka menjawab bahwa mereka sudah melanggar peraturan, kemudian kita pastikan bahwa tidak hanya mereka yang mempunyai kesalahan, bahwa setiap manusia itu punya kesalahan, tetapi mereka harus memperbaiki kesalahan tersebut dengan langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi tidak hanya kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa mereka itu salah, tapi di sini validasi tindakan yang salah kita memang memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tindakannya salah, tetapi di sini caranya yang lebih efektif gitu ya. Kamu tentu punya di sini kita saat ini, nah ini yang tadi kita bertanya dulu kepada mereka alasan mereka itu apa sih sebetulnya yang kenapa mereka melakukan hal tersebut. Ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu. Kemudian baru di langkah terakhir kita menanyakan keyakinan mereka. Kalau kita tadi sudah membuat kesepakatan bersama, kita tidak tanya kepada mereka, mereka paham tidak keyakinan kelas mereka masing-masing. Kalau mereka paham, berarti apa yang sudah dilanggar dan bagaimana cara mereka untuk mengatasi hal tersebut. Jadi kita menawarkan solusi kepada mereka, menawarkan kesempatan mereka untuk melakukan solusi dari permasalahan yang timbul gitu. Nah, di sini ada nilai-nilai yang telah disepakati yang tadi kesepakatan bersama sehingga mereka dapat mengetahui kesalahannya dan membuat solusinya. Nah ini Bapak Ibu salah satu yang sudah saya lakukan di tugas guru penggerak, yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus murid, bentuknya video. Jadi saya mengaplikasikan tindakan-tindakan segitiga restitusi yang tadi terhadap murid, kemudian bagaimana solusinya terhadap mereka, dan tanggapannya alhamdulillah bagus gitu. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu semuanya, setelah menerima pemaparan dari Bu Desi tentang budaya sekolah, tentunya hal ini sangat positif untuk bisa dikembangkan di sekolah kita, dan itu sudah dipraktekkan oleh Bu Desi terkait dengan kelas 9C, dan mudah-mudahan juga itu bisa menularkan kepada kelas-kelas yang lain
Intinya seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika awal tahun atau ketika masuk ke yang baru, tentunya Bapak dan Ibu, terutama wali kelas, akan bertetap muka. Nah, di sana awal kan kita kalau pelatihan itu selalu ada kontrak belajar yang berangkat dari diri kita sendiri dan fasilitator silakan catat kontrak belajar. Kita tulis seperti itu dan diserahkan kembali, dan apa yang disimulasikan oleh Bu Desi itu memang benar. Jadi berangkat dari awal kita mau apa dengan hari untuk kedepannya. Baik seperti itu Bapak dan Ibu semuanya, dan saya kira tidak perlu saya rangkum apa yang disampaikan oleh Bu Desi. Saya memberikan kesempatan, masih ada waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab atau memberikan respon kepada apa yang dipaparkan oleh Bu Desi atau masukan-masukan. Untuk itu saya buka termin 3 pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya yang tentunya kita akan diskusikan permasalahan itu. Baik Bapak dan Ibu, dipersilakan dari pojok mana dulu? Samping kiri, depan, atau samping kanan? Dipersilakan. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, tentunya apa yang disampaikan atau pengalaman Bu Desi terkait bagaimana kita berangkat dari kelas dulu. Ibu Putri dipersilakan. Berdiri katanya Bu. Tidak kedengaran oleh audiens. Bagaimana seandainya kita tidak terlaksana dengan baik, apakah boleh diganti atau harus seperti apa atau dimanakan? Oke, terkait yang disepakati kelas kebersihan, apa mau ditambah dulu Ibu Desi? Ditambah dulu. Satu pertanyaan dari Bu Bobi, mungkin dari rekan-rekan yang lain, dipersilakan. Pak Ganjar, dipersilakan Pak Ganjar. Oke, Bu Desi, terkait manajer wali kelas atau guru adalah sebagai manajer, dipersilakan. Satu lagi, Bapak dan Ibu semuanya, Ibu Rajahina, dipersilakan. Baik, 3 pertanyaan mungkin sudah dicatat oleh Bu Desi. Untuk itu disilakan ke Bu Desi untuk menyampaikan jawabannya. Iya, yang menambahkan karena Ibu tadi barusan dimulai dari pertanyaan Pak Ganjar ya, jadi mohon maaf kopi dilewat dulu biar nyambung ada terkait Pak Ganjar. Ya, pertanyaan yang kedua ya terkait dengan manajer. Kalau tadi Pak Ganjar mengungkapkan bahwa itu harusnya dirubah saja dengan posisi wali kelas, tapi tidak seperti itu Pak, karena setiap guru punya peran masing-masing. Dia tidak harus yang punya kebijakan itu wali kelas. Di sini kan kita berbicara tentang guru secara global. Ada guru SD, di guru SD kan tidak ada wali kelas, jadi yang ada guru kelas gitu ya. Kemudian kita juga kadang ketika memimpin ada kadang kita ketika ada permasalahan terhadap anak didik kita, tidak hanya saya sendiri, tidak hanya ada di posisi saya sebagai wali kelas, saya justru melakukan
misalkan konsekuensi atau restitusi dengan anak-anak yang tidak saya wali kelasi. Nah ini di sini ada posisi di mana guru sebagai manajer itu yang seperti apa? Ini pendapat dari pemahaman dosen ya, yang tadi 5 kontrol terkait pemahaman atau kontrol guru terhadap murid. Yang pertama tadi penghukum ya. Yang pertama dan yang terakhir ini posisi manajer. Posisi manajer itu di mana? Posisinya seperti ini Pak Ganjar. Posisi di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama murid. Jadi ada kolaborasi antara guru bersama murid dalam berbagai berbagai hal gitu ya. Tidak hanya dalam mengatasi permasalahan, bahkan mungkin ketika dia membuat kesepakatan di kelas itu pun gitu ya, dia bisa menjadi manajer. Nah di sini ada mereka guru tersebut mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Apakah dia sebagai pemantau atau dia sebagai berposisi sebagai teman di situ. Nah kemudian seorang manajer juga memotivasi murid-muridnya untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab, sehingga mereka perlu mengacu pada ini tadi restitusi ya, yang dapat menjadikan murid kita justru kita tidak hanya sebagai manajer, tapi kita juga membuat murid kita sebagai manajer juga di sini, karena mereka bisa memanage dirinya sendiri, bisa mengatasi permasalahan yang timbul terhadap diri mereka sendiri. Manajer itu kan tadi kalau menurut Pak Ganjar luas ya. Nah di sini juga sama seperti itu. Jadi tidak hanya tidak hanya wali kelas dan tidak hanya guru yang bertindak sebagai manajer ketika di posisi ada permasalahan yang timbul. Justru dengan mungkin guru tersebut melakukan kolaborasi, mengkaji atau menggugah motivasi anak didik mereka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menggugah keinginan untuk melakukan solusi, mengadakan solusi. Di situ anak didik kita sudah berposisi sebagai manajer untuk dirinya sendiri. Nah itu Pak Ganjar terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pertanyaan topik. Tadi Bu Kopi alhamdulillah ya sudah melaksanakan kesepakatan di kelas terkait dengan kebersihan. Tapi yang namanya anak kadang tidak sesuai gitu ya. Nah itu makanya kenapa kita harus melakukan evaluasi, ya, refleksi dan evaluasi. Apakah hal itu sudah sesuai atau apakah yang ada yang perlu ditambah? Atau kalau kemarin ya ketika saya melakukan kesepakatan ada anak yang nyeletuk, Bu kalau ada yang tidak mengerjakan dihukum nggak Bu, katanya gitu ya. Ada didenda, misalnya ingin denda uangkan Bu, ada yang tidak kalau laki-laki biasanya provisi push apa gitu. Nah itu kan kesepakatan bersama, dan itu di tadi ada umpan balik dari orang tua ya. Saya berharap sih ini bisa dilaksanakan. Kalaupun memang tidak bisa dilaksanakan atau belum kita kalau memang kita revisi boleh direvisi, karena tadi kan setiap kesepakatan itu memerlukan waktu untuk melaksanakannya, dan itu memerlukan waktu untuk apakah pada pengkajian apakah itu sudah sesuai atau perlu ditambahkan, mungkin saja perlu ditambahkan dengan konsekuensi bisa berarti, atau misalkan tugas pikirnya dirubah misalkan bisa. Jadi hal-hal yang terkait hal-hal positif bisa dilakukan kalau menurut saya. Kemudian begitu Bu Kopi, bagaimana? Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya tanggapan dari Bu Haji Mina tentang kesepakatannya. Kesepakatan menurut saya itu sangat penting ya, karena itu merupakan titik awal bagaimana kita akan menuju visi sekolah kita. Jadi nantinya kesesuaian visi sekolah, budaya positif apa yang akan kita tuju bersama gitu ya. Memang bagusnya di awal tadi kalau kesepakatan kelas di awal tahun ajaran
ada kesepakatan kelas di kelas. Kalau menurut saya akan sangat bagus juga ada kesepakatan orang tua bersama guru gitu ya, bersama sekolah di awal tahun pelajaran, dan itu kesepakatan bersama yang akan menuju pada tadi konsekuensi adanya tindakan, peraturan, hukuman dan sebagainya yang dilakukan di sekolah untuk menuju budaya positif di sekolah. Menurut saya itu sangat penting, Bu Haji Nina, dan itu merupakan proses yang kita ke depan yang mudah-mudahan lebih baik lagi. Saya rasa SMP kita sudah proses ke sana, tinggal kita sama-sama harus berkolaborasi satu sama lain. Tidak ada yang jadi Superman kalau kata Pak Jalaluddin, kata Pak Kadis ya, tidak ada Superman sekarang, katanya Superman is dead. Jadi tidak ada orang yang super, jadi semuanya harus bekerja sama, berkolaborasi satu sama lain. Tidak ada yang menganggap bahwa saya mah job desk-nya ini, saya job desk-nya ini. Justru kita harus saling bekerja sama, berkolaborasi. Apa yang memang kita temukan saat itu dan itu misalkan kita bisa melakukan hal kebaikan diperbaiki oleh kita, ya kenapa tidak kalau menurut saya, karena setiap orang punya tanggung jawab masing-masing, setiap guru punya posisi kontrol masing-masing, tinggal kita mau memilih yang mana, apakah sebagai penghukum, pemantau, atau manajer. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi yang mau disampaikan atau sudah cukup? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, berakhir sebuah kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang tentunya diharapkan bisa dibangun di SMP 14. Kalau kita simak dari awal sampai akhir, ada 3 teori yang disampaikan oleh Bu Desi dan 1 filosofi. Yang pertama tentang teori kontrol, yang kedua tentang teori restructuring school disiplin, ya, restructuring saubodesma seperti ini. Terus bagaimana mengembalikan kembali batin anak. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan teori motivasi. Dan filosofinya adalah ada dewasa. Itulah saya kira yang dapat kita simak bersama, dan terima kasih kepada Bu Desi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk tahap umpan balik sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fitri Gurnitasari, PLT Kepala SMP Negeri 14 Tasikmalaya. Alhamdulillah kami sangat bersyukur dan berbahagia karena salah satu guru di SMP Negeri 14 Tasikmalaya, yaitu Ibu Desi, telah lulus menjadi calon guru penggerak angkatan 9. Tentu saja ini kebahagiaan untuk seluruh warga sekolah. Kami sangat berharap dengan keikutsertaan Ibu Desi ini dapat memberikan semangat baru untuk rekan-rekan guru lainnya, menjadi inspirasi ya, menjadi motivasi, sehingga yang lain juga akan tertular untuk senantiasa bergerak, tergerak dan menggerakkan. Kemudian diseminasi yang telah diselenggarakan kemarin mengenai disiplin positif telah membuka ruang diskusi untuk kami semua, di mana kami semua tertantang untuk merencanakan, berpikir, menyusun strategi bagaimana disiplin positif ini bisa diimplementasikan kepada anak-anak, sehingga kami berharap dengan hasil diseminasi hari ini kami semua bisa mengantarkan murid-murid kami semua menuju profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Desi, tetap semangat, semoga sehat selalu dan dilancarkan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puding Hidayat selaku Wakasih Kesiswaan. Dalam hal ini akan menanggapi terkait presentasi yang dilakukan oleh Ibu Desi Kristianti SPD
selaku calon guru penggerak, apa yang telah dipresentasikan tentunya sangat inspiratif dan juga menjadi motivasi bagi kita untuk perbaikan di SMP 14 ke depannya, yaitu mengembangkan budaya positif di sekolah. Hal ini sangat penting sekali. Jadi untuk mengembangkan budaya sekolah itu tentunya di sini betul-betul merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita semua sebagai guru, karena walaupun di sekolah sudah ada negatif point, tetapi dalam hal ini bahwa hukuman itu bukan merupakan solusi, tetapi hukuman itu harus diimbangi juga bagaimana menerapkan disiplin di sekolah itu harus betul-betul berangkat dari kesadaran siswa, komitmen siswa bersama untuk membentuk atau untuk membuat peraturan-peraturan minimal di kelasnya masing-masing. Jadi ada komitmen dari guru atau wali kelas ketika bagaimana contoh seperti halnya budaya bersih di sekolah. Satu hal yang sangat penting bagi kita sangat prihatin kalau seandainya para siswa atau peserta didik kita itu tidak mempunyai budaya atau karakter minimal bisa antri, bisa peduli terhadap lingkungan, juga kebersihan. Dan hal itu betul-betul harus ditanamkan dan menjadi komitmen bersama. Jadi bahwa budaya positif di sekolah itu tentunya kita berangkat dari kepedulian siswa untuk merasa bahwa apa yang dilakukan oleh siswa itu betul-betul menjadi suatu hal yang kesadaran, maksudnya menjadi suatu hal, menjadi kesadaran diri bahwa kita datang ke sekolah, kita sudah mempunyai apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu tentunya sangat penting bagi kita semuanya. Intinya apa yang disampaikan tentang diseminasi terkait budaya sekolah dan juga selain budaya sekolah itu terkait budaya positif, dan jelas-jelas itu sangat luar biasa sekali. Dan ini harus menjadi kesadaran bagi kita seorang pendidik, bagaimana hal itu bisa diterapkan kepada seluruh siswa semuanya. Saya kira itu kesimpulannya, bahwa apa yang disampaikan sangat inspiratif dan juga motivasi buat kita semuanya untuk bisa memberikan kesadaran diri kepada siswa semuanya, pentingnya budaya positif di sebuah sekolah, khususnya di SMP 12. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Kofi dari SMP 14, tempatnya Bu Desi, yang tadi sudah diseminasi tentang modul 1 tentang budaya positif. Dan alhamdulillah setelah pemaparan dari Bu Desi, kami sebagai guru dan wali kelas paham dan ada sedikit pencerahan tentang apa-apa yang disampaikan tadi tentang budaya positif, itu tentang konsekuensi, hukuman, dan kesepakatan kelas. Terutama saya sebagai wali kelas, motivasi saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi, menjadikan kelas kami lebih tertata lagi dalam peraturan dan segi sanksinya, dan mudah-mudahan kedepannya menjadi motivasi kami semua untuk lebih baik lagi untuk sekolah kami. Keren Bu Desi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Nursyami dari kelas 9Y. Menurut saya, kesepakatan kelas ini menjadikan kelas kita memiliki budaya positif, yaitu menjadikan kelas kita bersih, rapi, aman, dan tentram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Raditya Hermawan dari kelas 9Y. Menurut saya, dengan membuat keyakinan kelas ini, kelas kita dapat memberikan dampak positif, budaya positif, dan juga kelas kita ini tidak akan adanya kotornya kelas dan tidak adanya juga perundungan di kelas kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum
Sekian aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.